Pak Edi begitu. sebagai wakil di DPR, Pak Edi bagaimana melihat kondisi tersebut, Pak? Gitu masih tidak ratanya UMP, masih dibilang terlalu kecil. Bagaimana menjamin dan memastikan bahwa tiap daerah itu memiliki formula yang benar-benar rigid, benar-benar sesuai untuk kelayakan hidup buruh di sana ataupun masyarakat di sana, Pak Edi? Ini menjadi suatu pertanyaan juga gitu, karena kalau tadi Pak Said bilang mengatakan dibagi saja dalam bentuk 5 zona gitu. Nah, apakah DPR memiliki formulasi tertentu untuk bisa dikomunikasikan dengan Kementerian Tenaga Kerja, misalnya gitu Pak Edi? Ya, Indonesia kan negara dengan geografis yang antar Iya. daerahnya tidak sama ya. Betul. Disparitasnya tinggi, lalu juga pertumbuhan ekonomi dan inflasi masing-masing daerah juga sangat berbeda. Iya, iya. Jadi kalau Indonesia dibandingkan negara lain yang sudah maju, memang tidak equal to equal ya. Tetapi apapun, saya sependapat bahwa niat Presiden, niat teman-teman serikat pekerja itu ingin meningkatkan daya beli masyarakat yang kompetitif. Itu menjadi kata kunci itu. Karena itu apapun agar nanti tidak berpolemik, kebutuhan hidup layak yang sudah diatur dalam Permenaker 18 2020, 64 item itu yang menjadi dasar. Nah, masukan-masukan Pak Said Iqbal tadi kan pasti akan mengubah regulasi kan. Jadi butuh diskusi panjang, pemikiran Pak Iqbal tadi agar menjadi formula regulasi, baru kemudian nanti dijadikan dasar penetapan upah minimum di tahun-tahun berikutnya. Saya kira semuanya semangatnya sama kok, agar pekerja kita sejahtera, lalu daya beli mereka tinggi, yang intinya harus ada keseimbangan antara kepentingan pekerja dan kepentingan investasi dan kepentingan kehidupan perusahaan. Saya kira hanya itu. Pak Timbul, kalau melihat hal tersebut gitu ya, apakah tadi disampaikan oleh Pak Edi, apakah memang kita membutuhkan ada perubahan regulasi supaya hal seperti ini, perdebatan ini tidak terjadi lagi tahun 2026 menuju 2027, 2028, apakah perlu ada perubahan regulasi yang memang benar-benar cocok, pas gitu? Ya, jadi memang penting ya, memang seperti itu. Sempat waktu itu kan ada usulan membuat undang-undang sistem pengupahan nasional. Oke. Nah, ada undang-undang yang mau dibikin undang-undang justru khusus tuh. Tetap mengikat. Itu lebih bagus. Ya, lebih bagus. tentunya ini kan juga harus kita melihat, kita harus menyeimbangkan antara kesejahteraan dengan keberlangsungan usaha. Nah, tidak dibiarkan begitu saja, harus ada intervensi pemerintah. Bagi sektor-sektor yang memang padat karya yang sangat kita butuhkan, memang harus ada insentif, harus ada dukungan, dan tidak bisa dilepas begitu aja. Jangan sampai banyak PHK yang akhirnya menurunkan, meningkatkan tingkat pengangguran terbuka. Nah, saya juga mengusulkan begini, misalnya terkait dengan pekerja, dia tidak hanya konsepsi pemerintah, jangan begini, kesejahteraannya itu hanya dari pengusaha. Upahnya berapa, ya itu yang nanti akan menjadi persoalan. Nah, sekarang bicara income, bicara juga spendingnya. Nah, spending itu kan juga butuh intervensi, ada diskon. Di Jakarta, itu namanya ada kartu pekerja. Pekerja di Jakarta kalau mau beli beras, itu dapat diskon. Itu diintervensi dari sisi konsumsi. Sehingga oleh provinsi kan? Oleh provinsi. Nah, sehingga subsidi ini bisa di-saving. Saving itu kan menjadi daya beli tersendiri yang memperkuat kan gitu. Nah, saya sih berharap ke depan memang regulasi itu harus bagaimana bisa mengikut sertakan pemerintah dalam sistem pengupahan nasional. Dari sisi tadi insentif untuk pengusahanya, bagaimana subsidi spending pekerja, sehingga nanti itu yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat pekerja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi rumah tangga dan sebagainya. Nah, ini yang menurut saya harus dibicarakan. Kalau sekarang ini kan hanya pemerintah, udah pengusaha bayar sekian, pekerja, akhirnya konflik terus. Ya, saya mau katakan upah minimum itu kan konflik tahunan. Yang menurut saya harusnya selesai dong sistemnya itu, dan tentunya tidak hanya ngomongin upah, bagaimana dengan biaya-biaya produksi lainnya dari pengusaha, karena kita sangat membutuhkan pengusaha untuk hadir. Nah, jadi tentunya ini yang harus dirancang ke depan untuk bisa memastikan tahun 2027, 2028 tidak ada konflik, tapi usaha semakin baik, pekerja semakin sejahtera, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang dari buruh, kan begitu, pekerja dan keluarganya. Nah, ini yang harus diatur sedemikian rupa sehingga
jangan menganggap bahwa kita udah dari dulu ya begini-begini aja. Kalau Pak Tiber ngelihatnya kenapa begini-begini aja Pak? Kenapa gitu? memang Kenapa? Pertanyaannya kenapa iya. begini-begini aja terus nanti? Gini, terus saja ada iya. demo dari buruh, terus lagi nanti ada perdebatan, Iya. ribut lagi gitu. Kenapa sebenarnya? Kan political will pemerintah nih ya, bahwa saya berpikir gini, kalau Lawrence Fishman bilang gini, tujuan hukum kan ada namanya substansi hukum dan struktur hukum. Di substansi hukum ini kan juga sebenarnya nggak jelas nih. Artinya belum ada peran pemerintah. Nah, pada saat pelaksanaan di struktur itu juga kan banyak yang akhirnya biaya-biaya tinggi nih oleh si pelaksana pemerintah ini. Nah, jadi kembali menurut saya sih ini masih dipelihara oleh pemerintah untuk supaya struktur hukum ini si pelaksana pengawasan ini mendapatkan rezeki dari masalah-masalah gini.